kasih. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Ini kalau melihat wajah-wajah Bapak Ibu yang kameranya on itu saya sebenarnya makin takut berbicara. Bicara tentang doa, tapi yang saya hadapi orang-orang yang tampak di wajahnya orang yang sangat biasa berdoa. Jadi saya agak khawatir nih ketika saya berbicara ini nanti. Dan untungnya saya nggak ngajari berdoa, tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang doa, gitu ya. Em, Begini dulu, Bapak Ibu, ketika kita melihat Tuhan Yesus berdoa, ini kan mungkin juga muncul pertanyaan, masa Tuhan Yesus berdoa? Ini kita diskusikan di pertemuan yang lalu. Yang kita perlu perhatikan, ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, atau bahkan sepanjang malam berdoa, itu ya, Tuhan Yesus sedang berkomunikasi, menjaga kesatuan dengan Bapa di surga, gitu ya. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama. Jadi bagaimana para pengikut Yesus, murid-murid Yesus itu berdoa untuk menjaga relasi komunikasi dengan Bapa di surga. Nah, kemudian lebih lanjut begini, ketika kita berbicara tentang doa, kita seringkali memahaminya sebagai komunikasi dengan Allah, kan? Komunikasi dengan Bapa. Dan kalau sudah berbicara tentang komunikasi, maka komunikasinya itu dua arah. Hanya saja dalam praktek, komunikasi dengan Bapa dalam doa itu banyak terjadi satu arah. Saya bicara kepada Bapa. Dan soal bagaimana Bapa berbicara kepada saya, nah ini yang bisa dikatakan ya enggak, jarang untuk dibicarakan, jarang untuk diperhatikan. Itu ibaratnya begini, ketika saya berbicara kepada Bapa, saya pengen Bapa dengerin saya. Mau saya nangis, mau saya senang, pokoknya dengerin saya. Tapi ketika Bapa mau berbicara, kaget Bapak. Kenapa? Ini yang diajak bicara kok sudah nutup doanya. Seolah-olah yang berdoa itu nggak mau dengerin apa yang hendak dikatakan oleh Bapak. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang kita perlu perhatikan malam ini, kita akan mulai dengan memperhatikan bagaimana dalam berdoa itu orang berbicara kepada Bapa, ya. Berbicara kepada Bapa. Nanti di pertemuan berikut kita akan melihat bagaimana mendengarkan Bapa berbicara. Nah, jadi kalau yang akan kita diskusikan malam ini hal yang lebih umum kalau berbicara tentang berdoa. Komunikasi dengan Bapa dan kemudian lebih spesifik bicara kepada Bapa. Nah, kemudian dalam hal ini Bapak Ibu kita akan melihat kalau kita berbicara kepada Bapa, apa saja yang kita sampaikan dalam doa. Sekarang begini, kita mengingatnya yang sederhana saja ya. Doa, apa yang kita ucapkan kepada Bapa, itu bisa mencakup meliputi tiga hal. Yang pertama itu memuji. Yang kedua itu memohon. Dan yang ketiga bersyukur. Gitu ya. Memuji, memohon, dan kemudian bersyukur. Urutannya seperti itu karena orang bersyukur itu seringkali berkaitan dengan ini permohonan gitu ya. Nah, sekarang begini dulu. Ini hal yang umum Bapak Ibu. Kalau orang berbicara dalam doa, tiga. Tetapi kemudian kalau diajukan pertanyaan, mana yang paling sering didoakan?
memuji atau bersyukur? Yang paling sering diomongkan kepada Bapak yang mana? Permohonan. Pemohon, Pak. Syukur. Mohon. Jangan-jangan kita malam ini akan banyak diskusi tentang memohon ini. Tapi sebelum itu, kita harus belajar mulai dengan yang ini, memuji. Ya. Memuji, apakah sama dengan merayu? Beda, Pak. Beda. Beda ya. Tapi Bapak, Ibu pernah nggak dipuji oleh orang yang sebenarnya mau merayu? Ada, Pak, pasangan. Bisa pasangan, bisa orang tua, bahkan anak-anak pun bisa kok merayu. Memuji dengan tujuan supaya yang dipuji mengikuti keinginan orang yang memuji. Itu kan merayu. Atau kita juga bisa mengatakan rayuan itu pujian yang penuh modus gitu ya. Pujian yang dengan modus. Nah, kalau kita bicara tentang pujian yang sesungguhnya, Bapak Ibu mengingatnya gampang saja kok. Memuji itu karena orang kagum. Ungkapan kekaguman. Nah, itu pujian yang sebenarnya. Jadi saya melihat sesuatu, saya mengaguminya, dan kemudian keluarlah dari mulut saya kata-kata pujian. Nah, itu pujian yang sebenarnya begitu. Nah, kalau kita berbicara tentang memuji Allah, itu berarti saya memandang Allah dan kemudian muncul dalam hati saya rasa kagum. Tapi begini, kekaguman muncul dari dalam hati. Bapak Ibu pernah nggak diajak begini? Yuk kagum yuk gitu. Atau seruan, pokoknya Bapak dan Ibu harus kagum. Pernah dengar ucapan kayak gitu? Tidak Enggak. pernah. Enggak. Karena kekaguman yang sebenarnya keluar dari dalam hati. Rayuan nggak selalu dari hati, modus kok. Jadi yang lebih penting modusnya, bukan kagumnya. Melihat, merasakan, dan kemudian dia dalam hati muncul kekaguman, kekaguman diucapkan dengan kata-kata. Nah, itu pujian. Misalnya begini loh, Bapak Ibu kapan pesiar ke alam dan Bapak Ibu memandang alam lalu muncul rasa kagum. Misalnya waktu rekreasi kemana dulu? Masa nggak pernah rekreasi? Nggak mungkin lah. Veteran. Gunung, Kerinjani. Kerinjani. Ke Bromo. Bromo. Bromo itu yang dilihatin apa? Bali. Gunung Baturnya. Yang kafir. Waktu sunset, sunshine, matahari terbit, matahari terbenam di Saya lihat matahari, kalau ke Bromo yang dicari matahari terbitnya ya. Iya, terbitnya. Kalau Rinjani pasti kelihatan lebih jelas lagi karena lebih tinggi. Gitu. Nah sekarang silahkan Bapak Ibu amati ketika sedang kagum, ketika memandang matahari yang terbit itu. Mulai mata yang memandang, hati yang merasakan kegembiraan, lalu mulut belum bersuara hanya menganga. Ini handphonenya disimpan ya. Kalau sudah pasang handphone untuk ngambil gambar, untuk ngambil video, kagumnya hilang nanti. Kemudian setelah mulut menganga, bisa jadi juga mengeluarkan suara, mengeluarkan bunyi, belum berkata-kata. Misalnya bilang apa? Mulut yang berdecak, mulut yang mengucapkan wow, kan nggak ada terjemahannya, tapi ungkapan kekaguman ini. Kemudian yang berikutnya mulai mengucapkan kata indah, bagus, hebat, dan seterusnya. Selanjutnya lebih jauh, orang sampai pada kekaguman kepada Allah yang menciptakan matahari itu. Itu rasa kagum munculnya begitu.
Tapi tunggu, kalau Bapak Ibu ya ini Bromo lebih gampang untuk dijadikan contoh karena Rinjani, kalau yang udah naik ke Rinjani ke puncaknya ya cuman ketemu sesama pendaki. Tapi kalau di Bromo kan ketemu macam-macam orang. Itu ada yang apa? Biarpun ada di Bromo melihat Gunung Batur, tahu kalau ada matahari terbit, tapi nggak kagum sama mataharinya, nggak kagum sama Gunung Batok, nggak kagum, nggak ikut memuji, nggak ikut memandang siapa mereka. Penduduk asli. Ngapain penduduk asli itu? Cari uang. Ini nyari uang Gaet, dulu. jadi gaet. Dilemparin. Tadi gaet. Yang jadi guide, yang jualan kopi itu kan, Iya. Iya, jualan jualan Indomie. Kan nggak gorengan. ikut mengagumi kan? Kenapa kok nggak kagum? Udah biasa aja. Udah tiap hari Biasa. di sana tinggalnya. Bisa jadi sudah biasa. Nah sekarang bisa jadi, nah ini yang lebih berat. Memang yang dicari oleh orang-orang yang misalnya jual kopi, jadi guide gitu, yang dicari apa? Uang. Dan Uang. pembeli. Konsentrasinya kemana? Duit. Duit. Iya. Jadi mau matahari Pendukung. terbit, lalu kelihatan jelas mau ketutup awan, dia nggak bingung. Banyak laris. Nah, kalau kopinya nggak ada yang beli atau termosnya jatuh lalu tumpah, itu masalah. Nah, kemudian sekarang begini, orang bisa Bapak Ibu menghadap pada sesuatu yang mengagumkan, tetapi tidak kagum. Kenapa? Karena saya memperhatikan, saya menaruh perhatian saya bukan kepada sesuatu yang mengagumkan itu, tapi saya memperhatikan sesuatu yang lain. Kemudian bisa juga ini begini, ada juga yang membuat orang menghadapi sesuatu yang mengagumkan, tapi nggak kagum. Bapak Ibu kalau di rumah, ini hiburan saya kan ngeliatin ikan di kolam, kan ada ikan koi warna-warni gitu kan. Saya bisa melihat koi itu lama sekali, cuma ngikutin gerak-geriknya, memperhatikan warna-warnanya gitu. Tapi kemudian ada juga teman-teman yang datang, yang diperhatikan ikannya besar, gitu saja. Jadi nggak kagum dengan ikan itu, enggak. Kenapa kok tidak? Beda Jawabannya sederhana, tidak tahu indahnya itu di mana gitu. Tidak mengerti apa indahnya, apa bagusnya ikan-ikan itu. Sementara saya memandangi ikan itu senang, bisa lama sekali. Nah, orang juga bisa menghadapi sesuatu yang mengagumkan tetapi tidak kagum karena tidak tahu bahwa yang saya hadapi itu sebenarnya adalah sesuatu yang mengagumkan. Nah, sekarang Bapak Ibu begini, ketika orang berhadapan dengan Allah, sebenarnya orang berhadapan dengan sesuatu yang mengagumkan. Orang berhadapan dengan pribadi Bapa yang mengagumkan. Tapi bisa terjadi orang tidak kagum. Sekarang untuk contoh ya, Bapak Ibu silahkan membuka Galatia bab 2 ayat 20. Apa? Dibuka apa? Galatia, surat Galatia Galatia bab 2 ayat 20. Namun aku hidup. Galatia bab 2 ayat 20. Ya. Iya. Namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhadapi sekarang di dalam ini adalah hidup oleh karena iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Coba kalau Bapak Ibu membaca apa yang dikatakan Paulus di Galatia 2 ayat 20, ada sesuatu yang mengagumkan nggak di situ? Iya. Ada Namun Pak. aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah
hidup oleh iman dalam anak Allah yang ngapain? Mengasihi aku. Mengasihi aku dan Menyerahkan dirinya untuk aku. menyerahkan dirinya untuk aku. Perhatikan, anak Allah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Objektif, itu mengagumkan apa tidak? Anak Allah mati supaya aku beroleh hidup kekal. Bukan. Yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, belum Sekarang selesai. Dan hidupku yang hidup sekarang adalah hidup oleh iman dalam anak yang dalam telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. ya, anak Allah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yesus itulah anak Allah. Yesus itulah yang menyerahkan dirinya untuk aku. Yesus mati di kayu salib supaya aku beroleh hidup kekal. Nah, ini jelas sesuatu yang mengagumkan. Sekarang begini, Bapak Ibu, ya, ketika Bapak Ibu memandang salib, di rumah ada salib kan ya? Ada. Ada. Mana yang paling berat, Bu? Ya, kalau memandang salib dan Bapak Ibu nggak akan terima kalau Bapak Ibu ibadat sabda di rumah, lalu salib yang ada di meja altar nggak ada korpusnya. Pasti umat akan komplain semua ini. Ya. Tapi ketika memandang salib Yesus. dengan korpus yang tergantung di atasnya, tunggu dulu. Umumnya, saya tidak menyalahkan, enggak. Saya tidak menyalahkan, saya tidak merendahkan. Yang ada di dalam hati saya itu umumnya rasa apa kalau memandang salib Yesus? Sedih. Sedih, ya itu contoh kayak gitu. Kadang nggak mikir apa-apa, tapi harus dipasang karena kalau ruangan ini tidak dipasang salib, nanti jangan-jangan hantunya datang. Kalau kita memandang salib, nah ingat itu tadi ya. Anak Allah mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk aku. Itu yang tampak di salib. Sehingga ketika orang memandang Yesus yang di kayu salib, dan mau kita memahaminya, maka yang ada adalah di dalam hati muncul rasa kagum. Karena sesuatu yang jelas sangat mengherankan ini. Kemudian, yang senada dengan Galatia, Bapak Ibu tolong membuka Yohanes bab 3 ayat 16. Ini teks yang sangat biasa, dan setiap pengikut Yesus tidak pernah boleh lupa. Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia. Yohanes 3 ayat 16. 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Kemudian nanti Bapak Ibu akan bisa melihat juga begini, kasih Bapa ya, itu tampak jelas di dalam diri Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Sekarang Bapak Ibu punya banyak pengalaman dikasihi, pengalaman mengasihi. Ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa begitu mengasihi manusia.
Kalau mau melihat besarnya kasih Bapa kepada manusia, lihat Yesus. Memberikan nyawanya supaya manusia memperoleh keselamatan, supaya manusia beroleh hidup yang kekal. Ini kasih yang dilakukan Bapa, yang dimiliki Bapa kepada manusia dan tampak di dalam pribadi Yesus. Bapak Ibu, bukan saya mengejek Bapak Ibu ya, tapi sehebat-hebatnya kasih yang Bapak Ibu berikan kepada siapapun, belum ada yang seperti dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menyerahkan nyawanya supaya orang lain selamat. Mengasihi dengan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu belum mengasihi dengan cara seperti itu? Kalau sudah mengasihi dengan cara seperti itu, Bapak Ibu pasti nggak usah diskusi tentang doa. Bapak Ibu sudah bersama dengan Yesus. Berarti udah Jadi, kaya. Udah menyerahkan nyawa meninggal. kok. Kasih yang paling besar itu kan diwujudkan dengan menyerahkan nyawa. Bapak Ibu masih hidup, kita masih hidup. Udah Jadi, meninggal ya Pak ya. iya, belum berlaku seperti Tuhan Yesus. Kalau begitu kita bisa melihat kasih yang diwujudkan oleh Yesus untuk saya. Jelas kasih yang paling besar. Dan kembali lagi, itu mengagumkan. Memandang salib, gambaran bagaimana Yesus mengasihi aku, bisa menjadi ya tindakan untuk mewujudkan, mengungkapkan kekaguman Tuhan. Sekarang begini, Bapak Ibu silahkan mengingat doa yang paling menyenangkan. Karena kalau doa yang paling menyenangkan, karena singkat. Bapak Ibu hafal doa kemuliaan kan? Hanya kemuliaan itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kok amin? Masih ada seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Segala abad. Amin. Nah, Amin. sekarang begini, doa ini paling menyenangkan kan? Bapak Ibu doa sepanjang apapun, kalau sudah mendengar kata kemuliaan kepada Bapa, ini doanya pasti sudah mau selesai. Kecuali Rosario dan lain. Apa yang sebenarnya kita ucapkan dalam doa kemuliaan? Bapak Ibu, ini doa pujian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doa yang diungkapkan dengan rasa kagum kepada Allah Tritunggal. Kudus, kuduslah Ya. Tuhan atas segala. Nah, ini juga kita perlu perhatikan, nanti belajar lain kali belajar tentang Tritunggal. Kenapa ini mengagumkan gitu ya? Silahkan mengingat begini saja. Bapa mengasihi aku, dan kemudian lihat firman Bapa menjadi manusia untuk menyelamatkan aku. Sesudah itu, Bapa mengutus Roh-Nya yang kudus untuk membimbing, menolong, menemani aku sepanjang hidup. Nah, itu doa pujian ya. Nah, kemudian yang membuat orang bisa kagum kepada Bapa, sekali lagi, nah amati tindakan, amati karya Bapa, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua manusia, bahkan untuk alam semesta. Kemudian yang berikutnya kita lihat doa, ini permohonan ya, doa permohonan. Ini yang paling banyak didoakan. Sejak Bapak Ibu mengenal Tuhan Yesus sampai menjelang ketemu Tuhan Yesus, masih berdoa permohonan kan ya. Tapi doanya berbeda-beda. Permohonan yang diminta pasti berbeda-beda. Oma masih minta jodoh enggak? Ya. Mau. Kan saya sengaja saya panggil Oma. Tapi waktu kecil dulu, waktu SD, dan sudah berdoa, minta apa waktu SD dulu? Sekolah biar pinter. Sekolah biar pinter. SMP?
biar lulus SMA ujian. masih sama, tapi nanti harapannya waktu SD supaya dapat SMP yang bagus, SMP dapat SMA yang bagus, lalu Bagus. setelah SMA minta supaya nanti dapat kampus yang bagus. Setelah dapat kampus yang bagus, minta apa lagi? Kerjaan, Pak. Kerjaan. Pekerjaan yang bagus. Setelah dapat pekerjaan bagus, minta apa lagi? Kenaikan gaji supaya bisa beli rumah. Menaikkan gaji, lalu minta rumah. Setelah punya rumah, minta apa lagi? Minta mobil. Jodoh, Pak. Jodoh. Minta mobil. Mobil dulu atau jodoh dulu? Mobil Jodoh, dulu. Pak. Udah dapat mobil, udah dapat jodoh. Mas udah selesai permohonan? Belum. Minta apa lagi? Minta anak. Ini udah mobil, sudah punya rumah, udah dapat jodoh. Keturunan, Pak. Terus minta keturunan. Begitu sudah punya anak, doanya makin sedikit atau makin banyak? Makin Lebih banyak, Pak. Buat anak, buat suami. Banyak, Pak. Mau untuk diri sendiri, lebih banyak lagi doa untuk anak, gitu kan? Yang diminta banyak lagi dan macam-macam. Doa yang saya ucapkan waktu saya kecil dulu, sekarang saya doakan bukan untuk saya tapi untuk anak saya, gitu. Terus anaknya sudah dapat SD, SMP, SMA, kuliah, pekerjaan yang bagus, masih berhenti berdoa? Belum, minta apa lagi? Siklus yang sama, Pak. Ulang lagi. Nanti ujung-ujungnya minta apa? Minta kesehatan, gitu. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini kita ngomongin permohonan dulu, Ibu. Ibu kok sudah berhenti memohon atau belum? Karena Pak. saking Belum, Pak. Saya masih mau memohon, Pak. Kemudian berikutnya, pernah nggak Bapak Ibu minta supaya umurnya panjang? ya, Minta kesehatan. Iya, Ada, kesehatan Pak, dan umur ada. panjang. Berikutnya lagi, ini sekarang mulai jahat omongan saya. Kalau Bapak Ibu minta kesehatan, minta umur panjang, tujuannya itu untuk apa? Jawab apa adanya. Untuk bisa Supaya melihat bisa biar menemani orang-orang terkasih, anak, suami, gitu. Lihat cucu Ngeliat berhasil cucu, iya. bisa menikmati dunia. Wow, mati dunia. Waktu itu keliling dunia dari barat ke timur, wah ini yang utara ke selatan belum saya kelilingi ini, gitu ya. Bapak Ibu, iya, kita menyampaikan permohonan itu, kita meminta kepada Tuhan macam-macam hal seperti itu. Dan setiap permohonan itu bisa dikatakan pasti terikat kepada situasi yang saya hadapi. Situasi yang saya hadapi, maka saya tanya tadi, Oma masih minta jodoh? Enggak lagi. Bukan itu yang diperlukan sekarang. Bukan itu bahkan yang diingini. Sekarang pertanyaan yang lebih jahat lagi. Bapak Ibu lebih banyak berdoa karena kebutuhan atau karena keinginan? keinginan. Kebutuhan saya, Pak. Dua-duanya. Ya bisa berbeda-beda. Gantung sih. Iya. Ada yang menaruh perhatian benar-benar kepada ini yang saya perlukan. Tapi giliran sudah nggak ada yang diperlukan, saya pengen apa? Itu yang baru, yang kemudian saya ucapkan kepada Tuhan. Ini belum terlalu jahat pertanyaannya. Saya ganti lagi pertanyaan. Bapak Ibu tolong ingat-ingat dan jawab apa adanya ya. Bapak Ibu lebih banyak berminta kepada Tuhan untuk keperluan jiwa atau untuk keperluan raga? Raga, Pak. Raga. Lebih banyak untuk raga. Dan yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu dari tadi itu yang panjang sekali itu tadi. Itu semua menyangkut soal raga kan. Itu kemudian begini. Kalau menyangkut soal raga, ini Bapak Ibu ingat-ingat saja begini. Yang dari kecil Bapak Ibu minta untuk keperluan raga, itu yang sampai sekarang masih dinikmati, yang sampai sekarang masih diperlukan apa? Waktu kecil misalnya, waktu kecil dulu minta supaya pinter, supaya lulus
supaya bisa lulus ujian dan seterusnya. Masih kepakai nggak permohonan itu sekarang? Pakai betul. Pakailah, Pak. Masih kepakai, Pak. Masih ujian sekarang? Enggak sih. Enggak. Ya, Enggak, ujian Pak. hidup, Enggak Pak. Ujian kepake, hidup. sudah beda, Pak. Udah. Beda umur. Nah, yang saya maksudkan begini, Bapak Ibu juga minta pekerjaan. Nggak masalah. Sekali lagi saya tidak mempersoalkan itu semua. Tapi kemudian, kalau Bapak Ibu sudah diberi pekerjaan, bahkan sudah menyelesaikan pekerjaan, terus Bersyukur. ya sudah selesai pekerjaan. Ada batasnya kan pekerjaan? Enggak. Ya, Kecuali usaha sendiri, tetap aja ada batasnya. Kalau sudah nggak bisa berpikir dengan terang seperti dulu, ya sudah waktunya menyerahkan usaha kepada yang lain. Semua yang kita minta untuk keperluan neraka pasti ada batasnya. Tapi tunggu dulu, kalau untuk keperluan neraka saja yang ada batasnya itu, kita minta dengan sungguh-sungguh, bahkan pernah berdoa memohon sampai nangis nggak? Pernah Pernah, memohon Pak. sampai nangis nggak? Nggak semua pernah loh ya. Sering, Pak. Oh, malah sering. Iya. Ya, tolong ingat saya yang sederhana ini. Untuk keperluan neraka yang ada batasnya saja. Saya berdoa bisa sampai nangis, bahkan bisa marah kepada Tuhan. Bagaimana? Kenapa kita tidak terlalu memperhatikan kepentingan jiwa kita? Saya tidak mengatakan tidak pernah loh ya, tapi bisa jadi Bapak Ibu periksa diri sendiri lah. Lebih banyak mana berdoa untuk jiwa atau raga? Kalau yang untuk kepentingan raga saja kita doanya seserius ini dan sepanjang ini, bagaimana mungkin kita dalam tanda kutip, saya pakai kata yang lebih sinis, mengabaikan kepentingan jiwa saya yang abadi, yang tidak akan mati. Sekarang begini, kalau Bapak Ibu kita ini tahu Tuhan memberikan keabadian, Tuhan memberikan hidup kekal, Tuhan juga memberikan rezeki kepada saya, Tuhan juga bisa memberikan apa yang saya perlukan di dunia ini, apa enggak rugi? Cuma minta apa yang diperlukan untuk hidup dunia ini. Nah, kemudian jadi kita perlu juga memperhatikan soal-soal yang menyangkut kepentingan jiwa. Sekarang begini, Bapak Ibu bukannya tidak pernah memohon, Bapak Ibu mengucapkan terus tiap hari untuk kepentingan jiwa. Hanya saja, bisa jadi kita tidak menyadari apa yang kita minta. Bapak Ibu sekarang perhatikan doa Salam Maria. Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang sekarang dan pada kami waktu mati. Amin. Amin. coba Bapak Ibu ingat, perhatikan sebentar saja, Bapak Ibu langsung tahu, itu pasti untuk jiwa, itu bukan untuk raga. Ya kan? Tapi kalau sudah menjadi intensi doa rosario, kepentingan jiwanya itu hilang. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, ini saya sedih. Saya sedih. Lalu saya minta, Bapak Ibu tolong doakan saya yang sedih ini ya, supaya apa? Bergembira. supaya sedihnya hilang. Supaya sedihnya hilang, supaya ada yang datang dan memberikan kegembiraan. Tapi bisa jadi juga supaya tahan menanggung kesedihan gitu ya. Memberi kekuatan. Memberi kekuatan supaya tahan menanggung kesedihan ini. Ya. Doakan saya yang sakit ini supaya apa? Sembuh. Tak kuat nahan sakit. Satu, bisa sembuh. Dua, sanggup menahan sakit. Kalau memang sudah nggak tahan Tuhan, panggil saja sekarang dia. Terbaik. Oh, kalimatnya begitu ya, memberikan yang terbaik. Padahal yang dimaksudkan, kalau memang ini saudara kami ini nggak sanggup untuk menahan sakit Tuhan, nggak tega saya melihatnya. Itu juga panggil saja. Tapi kemudian kalau kalimatnya, Bapak, Ibu, saya berdosa. Doakan saya yang berdosa ini supaya apa? Bertobat.
Satu, bertobat. Dua, Supaya bisa diampuni Tuhan. Diampuni. ampuni. Ya, terus apa lagi? Supaya apa lagi? Supaya tidak berbuat dosa lagi. Supaya tidak berbuat dosa lagi, supaya sanggup menahan kecenderungan, melawan kecenderungan kepada dosa. Itu di balik doa Salam Maria itu, kita melihat doa untuk kepentingan jiwa loh ya. Jangan sampai kemudian setelah mendoakan Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini ya. Sekarang waktu juga. Selesai berdoa lalu mengatakan, enggak apa-apa berdosa, namanya juga manusia. Itu gimana coba? Di satu sisi mengatakan doakan kami yang berdosa ini supaya Tuhan mengampuni, supaya saya bertobat, supaya saya tidak berdosa lagi. Tapi kemudian enggak lama sesudah berdoa, enggak apa-apa berdosa. Ada penyucian kok. Yang lain juga berdosa kok. Itu terus melawan apa yang diucapkan sendiri dalam doa. Kemudian, sekarang Bapak Ibu silakan juga mengingat doa Bapa kami. Setelah berilah kami rezeki, gimana? Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Gimana? Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Setelah berilah kami rezeki. Berilah kami rezeki pada hari ini dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Ampunilah kesalahan kami. Ampunilah kesalahan kami seperti. Kami Mengampuni yang bersalah pada Nah, kami. terus habis itu minta apa? Jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan. pencobaan. Jelas kan? Ini untuk kepentingan jiwa, bukan untuk raga. Jadi, yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ini berdoa untuk kepentingan raga, jelas perlu. Tapi nggak cukup, rugi kalau hanya minta untuk raga. Tuhan Yesus sendiri menyampaikan, ya ampunilah kami. Seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan. Ini berkaitan ya. Ampuni kami Bapa. Bersihkan diri kami dari dosa, gitu kan? Jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan. Bapa, tolong jaga aku supaya aku tidak jatuh ke dalam pencobaan, supaya aku tidak berdosa. Ini jelas menyangkut kebersihan jiwa. Dan Tuhan mengajarkan itu di dalam doa Bapa kami. Gereja, ya, dalam doa Salam Maria juga menyampaikan, mengajarkan yang sama. Minta untuk kepentingan jiwa. Dan yang paling diperlukan itu adalah kebersihan jiwa dari dosa. Nah, kemudian begini, yang berikutnya masih menyangkut doa permohonan ya. Sekali lagi, kalau bicara tentang permohonan, kalau tadi saya bicaranya mungkin sinis, saya enggak sinis untuk kepentingan permohonan tadi. Ada hal-hal yang memang saya sadari, ini pakai kalimat sinis ya, tapi untuk permohonan coba diurutkan dari kecil sampai sekarang gitu ya. Begini, dari semua doa permohonan yang Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan, ada enggak yang dikabulkan? Ya. Ada, Pak. Ada enggak yang ditunda? Tidak langsung dikabulkan. Ada, Pak. Ada juga. Ada. Ada enggak yang tidak dikabulkan? Ada, Pak. Kalau tidak sesuai dengan permohonan. Pertanyaannya gampang saja kok. Dari semua doa permohonan, ada enggak yang pernah tidak dikabulkan? Ada. Ada. Memang tidak dikabulkan. Udah nggak usah ngomong dihibur-hibur. Ini belum diberi, nanti Tuhan akan memberikan. Tapi waktunya belum tepat. Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Contoh yang saya maksudkan itu begini loh. Tahun 2001, bapak saya sakit. Ibu, kemudian saya dengan saudara-saudara, dengan adik kakak berkumpul, berdoa di sekitar bapak. Adik saya yang paling kecil mangku kepala bapak, lalu semua yang lain berdoa.
Ya mintanya apa? Ya bapak saya jangan pergi, adik saya itu yang kalau 2001 adik saya masih yang paling kecil ya, hitungannya masih kecil. Tapi kemudian bapak saya meninggal. Itu doanya jelas tidak dikabulkan. Dan nggak usah menghibur dengan mengatakan doamu belum dikabulkan. Gimana coba kalau belum dikabulkan? Terus bapak saya hidup lagi gitu. Iya. Nah, kemudian begini, memang nyatanya ada doa yang tidak dikabulkan. Bapak Ibu ingat saja doa Yesus di Getsemani itu dikabulkan apa enggak? Tidak. Ya, tidak. Tapi kemudian ada sesuatu yang kita perlu perhatikan berkaitan dengan doa yang tidak dikabulkan ini. Sekarang Bapak Ibu kita melihat surat 2 Korintus. Ini setelah kita lihat doa-doa ini nanti baru kita akan melihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus tentang doa ya. 2 Korintus bab 12. Ayat. Sampai dengan 10. Sorry. 12, ya 7 sampai dengan 10. Dan supaya aku jangan meninggalkan diri karena Tunggu. Meninggikan diri. oh iya meninggikan. Ayat apa Pak? Kenapa? Ayat 2 Korintus. 2 Korintus bab 12 ayat 7 sampai dengan 10. Ya, silahkan yang mau membacakan. Dan saya baca ya Pak. Silahkan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Baik, sekarang perhatikan ayat 7. Ya. Paulus merasakan duri di dalam daging. Ini dalam bahasa Indonesia jelas ini kiasan kan ya. Duri dalam daging. Durinya diam saja. Kalau orang yang mengalami di dalam dagingnya ada duri, maka dia tidak akan bisa bergerak dengan leluasa. Dia akan merasa sakit. Yang dimaksudkan oleh Paulus itu adalah utusan iblis yang datang menghantam Paulus. Jadi Paulus mengalami bagaimana dia merasakan sakit di dalam badannya ya. Dan Paulus mengatakan ini duri dalam daging, ini adalah utusan iblis. Kok utusan iblis? Segala sesuatu yang menghalangi terwujudnya kehendak Allah, nah itu disebut iblis. Dan Paulus merasakan rasa sakitnya itu sebagai halangan untuk melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kemudian ayat 8. Paulus itu sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Paulus sudah 3 kali memohon kepada Tuhan, yang dimohon apa? Supaya utusan iblis itu mundur daripadanya, supaya rasa sakit yang ada di badannya itu hilang. 3 kali dia mohon. Tapi kemudian jawaban Tuhan kepada Paulus, cukup ya kasih karuniaku untukmu. Itu sama dengan mengatakan, Paulus, kamu jangan minta itu lagi ya.
Kamu jangan minta lagi supaya utusan iblis itu pergi. Kamu jangan minta lagi rasa sakit itu hilang dari badan. Kenapa? Justru dalam kelemahan kuasaku, kuasa Allah menjadi sempurna. Coba Bapak Ibu minta kepada Tuhan sampai nangis-nangis, lalu Tuhan menjawab, ngapain kamu nangis? Udah berhenti nangis. Cukup. Boleh dibuang atau bisa? Oh, tunggu dulu. Ibu Heni yang dari Pati, nggak dengar suara saya? Coba diperiksa ini. Dengar, Pak. Dengar. Yang lain dengar? Dengar. Oke, jadi kalau itu tolong diperiksa ini nih, perlengkapannya ya. Jelas kok, Kak Seth. Oh, Iya. Terus jadi bayangkan Bapak Ibu sedang mengalami kesulitan, menanggung sakit, sudah berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan bilang, udah kamu nggak usah nangis lagi, nggak usah minta kayak gitu lagi. Kamu minta juga tidak akan aku beri kok. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu kali kalau diterjemahkan begitu, udah kamu nggak usah minta itu lagi. Kalau saya mendengar, saya minta kepada Tuhan sampai nangis, dan kemudian Tuhan tidak memberikan yang saya minta, gimana perasaan saya? Sedih dan Ada sedih, ada marah. Tapi kemudian kita lihat dalam ini ya pengalaman Paulus dan pengalaman Yesus di Getsemani. Kalau Tuhan tidak memberikan apa yang kita mohon, bisa terjadi karena ya kalau paling gampang seperti yang dibilang Pak Tabri tadi loh, nggak sesuai dengan yang diinginkan Bapak gitu. Tapi kemudian lihat dari pengalaman Paulus. Ketika Tuhan tidak memberikan apa yang saya mau, jangan-jangan Tuhan mau memberikan sesuatu yang lain. Yang lain itu apa? Coba Bapak Ibu perhatikan sekarang kalimat, justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Justru kalau kamu, Paulus, mengalami kelemahan, kamu akan bisa merasakan kuasaku. Gitu. Maksudnya begitu. Kalau kamu kuat terus, kamu nggak akan bisa merasakan bagaimana kekuasaanku menyentuh, berkuasa, bekerja di dalam diri. Nah, bisa jadi Bapak Ibu pernah mengalami, tapi saya yakin Bapak Ibu mengalami. Maksudnya begini loh. Bapak Ibu pernah nggak mengalami penghiburan dari Tuhan? Ya, Pernah nggak Bapak Ibu dihibur oleh Tuhan? Gitu dong. Entah lewat cara apa terserah. Tapi Bapak Ibu percaya, ya Tuhan menghibur aku. Pernah. Saya berani pastikan waktu itu Bapak Ibu pasti sedang sedih. ya Pak. Kalau Bapak Ibu nggak sedih, bisa menikmati penghiburan dari Tuhan? Nggak akan. Maaf ya, Tuhan itu bukan organ tunggal. Organ tunggal itu kan ada orang pesta masih dihibur kan? Orang pesta kan sudah senang, masih dihibur lagi dengan organ tunggal itu tadi. Nah, kalau saya pernah mengalami bagaimana Tuhan menghibur saya, nah waktu itu pasti saya sedang sedih. Kalau saya nggak pernah sedih, nggak pernah nangis, nggak akan saya merasakan Tuhan yang menghibur. Nah, kemudian berikutnya, Bapak Ibu pernah ditolong oleh Tuhan? Pernah. Pernah. Pasti sedang kesulitan. Kalau nggak pernah mengalami kesulitan, nggak akan pernah mengalami ini indahnya pertolongan Tuhan. Kemudian yang berikutnya lagi, yang dialami oleh Paulus kan seperti itu. Justru ketika dia sedang lemah, dia merasakan bagaimana Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Maksudnya begini, Bapak Ibu
Kalau kita belajar tentang Paulus ya, kita akan lihat Paulus itu mengadakan perjalanan misi lama sekali sepanjang hidupnya, dan total perjalanan yang ditempuh itu 9.000 kilometer jalan kaki. Itu artinya Anyer Panarukan Jalan De Andes ditempuh 9 kali kan. Kalau hitungan wajar, ini perjalanan yang sangat berat. Kemudian di 2 Korintus, Bapak Ibu di ayat ini aja deh, bab 11. Bab 11 ya. Bab 11, 2 Korintus bab 11. Dari ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah, dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ini Bapak Ibu litani pengalaman penderitaan Paulus ya. Kalau Bapak Ibu jadi rasul dan mengalami kayak gini, saya khawatir Bapak Ibu akan bersikap seperti saya, mengajukan resign. Yang pernah Bapak Ibu alami yang mana ini, penderitaan ini tadi? Kenapa Paulus dalam tanda kutip kok enggak mati-mati padahal menghadapi yang seperti ini? Udah badannya kecil, Paulus kecil. Kemudian kesaksian dari abad awal, Paulus itu kakinya enggak sama tingginya. Tapi kok sanggup menghadapi yang seperti ini? Jawabannya seperti yang kita lihat di 12 ayat 9 tadi. Karena Paulus mengalami kelemahan, dia mengalami bagaimana Yesus kuat di dalam dirinya. Kelemahan yang dialaminya menjadi kesempatan untuk mengalami kekuatan Allah. Nah, begitu kalimat yang lebih mudah dipahami. Jadi ketika kita mengalami, misalnya ini doa saya kok enggak didengarkan, doa saya kok enggak dikabulkan, didengarkan sih ya, tapi kok enggak dikabulkan. Kemudian enggak dikabulkannya itu kok lama bener. Kita perlu memperhatikan apa yang mau diberikan, mau ditunjukkan Tuhan kepada kita. Dan itu akan menolong kita untuk mengalami, melihat kekuasaan Tuhan lebih daripada kalau kita hanya menerima pengabulan doa saya gitu tadi. Kemudian kalau Bapak Ibu mengingat ini doa Yesus di Getsemani itu ya, biarlah cawan ini berlalu daripada aku, itu yang diminta Yesus. Dan permintaan Yesus tidak dikabulkan. Kita perlu lihat lebih lanjut. Yang dikehendaki Bapa apa? Yang diingini Yesus apa? Ya, pengetahuan jatuh ke tangan orang yang membenci dia, itu membuat Yesus ketakutan loh ya. Orang Farisi, para pemungut cukai, pemuka orang Yahudi itu bencinya kepada Yesus sudah level 10, pengennya bunuh Yesus. Bayangkan jatuh ke tangan orang seperti itu yang membuat Yesus takut. Tapi kemudian Bapa tidak menghendaki Yesus pulang ke Nazaret. Yang dikehendaki Bapa adalah tanggung penderitaan ini. Kenapa? Penderitaan yang dialami oleh Yesus, kematian yang dialami oleh Yesus, membuat manusia beroleh keselamatan. Jadi jadi Yesus mengalami penderitaan ini sampai dengan kematian, permohonannya tidak dikabulkan karena Bapa menghendaki Yesus
mengerjakan karya penyelamatan untuk manusia, dan kemudian menunjukkan kepada manusia bahwa Dia berkuasa atas kematian. Itu menjadi penting. Bapak Ibu begini, semua pengen masuk surga. Kalau mau masuk surga, nyatanya orang harus mati. Nyatanya pada mati. Ya, terus gimana? Yang kita ikuti itu loh, pribadi Tuhan yang sudah mengalahkan kematian. Seandainya, kita ngomong seandainya, Yesus malam itu pulang ke Nazaret, Yesus nggak mati, ya kita tidak akan membicarakan Yesus seperti sekarang ini, walaupun ya tidak ada yang mustahil bagi Bapa. Sekali lagi, Yesus menanggung penderitaan, doanya tidak dikabulkan, permohonannya tidak dikabulkan, tetapi Bapa menghendaki Yesus melakukan sesuatu untuk kepentingan manusia dan menunjukkan kuasanya atas kematian. Nah, kemudian ini belum selesai doa permohonan ya. Satu poin lagi aja ya. Begini, ketika kita berbicara tentang memohon, saya sudah sampaikan di awal, tidak ada yang salah kita memohon, tidak ada yang salah ketika kita memohon sesuatu untuk kepentingan raga kita. Saya katakan rugi kalau hanya minta untuk raga. Nah sekarang begini, ibu-ibu, ini saya tanya lagi sama ibu-ibu ya. Bapak-bapak aja deh. Saya tanya sama bapak-bapak. Kalau istri bapak itu minta uang kepada tetangga, boleh nggak, Pak? Nggak boleh, Pak. Jadi suami mendengar, Pak, aku mau minta uang kepada tetangga yang itu. Jawaban wajarnya, Nggak boleh, Pak. nggak boleh. Kalau ada suami yang justru bilang, minta sama bapak yang itu loh, kayaknya itu murah hati dan duitnya banyak. Nah, itu nggak biasa jawabannya kan. Kalau bapak nggak punya uang, ibu nggak punya uang, anak ibu boleh nggak diizin nggak minta uang sama tetangga? Bapak ibu punya uang, anak pengen jajan, boleh nggak minta uang dan uang ke tetangga? Entah untuk sekolah, entah untuk Nggak jajan. boleh. Nggak boleh. Kenapa sih kok nggak boleh? Padahal yang diperlukan kan duit. Kecuali orang Ya tuanya. malu lah. Malu-maluin, Pak. Malu-maluin. Jadi kalau bapak-bapak ini istri bapak udah lama sekali nggak minta uang gitu, nggak dikasih uang, diem aja lama nggak minta uang dan nggak ngeluh tentang uang, bapak akan curiga apa enggak? Curiga. Sekarang begini, sederhana saja kok. Kalau anak saya, istri saya masih minta uang kepada saya, anak-anak masih minta uang kepada orang tua, walaupun keadaan sesulit apapun, itu tanda anak masih percaya kepada orang tuanya. Begitu kan? Coba, kalau anak-anak itu sudah nggak mau lagi minta uang ke orang tuanya, mintanya ke tantenya, mintanya ke omnya, silahkan amati. Jangan-jangan selama ini kalau udah minta uang ke orang tuanya nggak pernah diperhatikan, nggak pernah dikasih, nggak pernah didengarkan. Itu tanda nggak percaya lagi. Kalau saya masih minta apa yang saya perlukan kepada Bapa di surga, maka itu tanda saya masih percaya kepada Bapa. Lebih lanjut, berarti lebih serius lagi. Ya, saya percaya bahwa hidup saya di dunia ini bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Dari hal yang sangat kecil soal ini, yang sangat kecil yang diperlukan di dunia ini, sampai urusan jiwa saya, semuanya bergantung kepada Bapa. Itu yang terjadi sebenarnya ketika kita menyampaikan permohonan. Dikabulkan atau tidak, itu urusan lain. Tapi memohon kepada Bapa, itu adalah wujud kepercayaan bahwa Bapa memperhatikan saya, dan hidup saya sepenuhnya bergantung kepada Bapa. Nah, itu yang sebenarnya terjadi ketika kita menyampaikan permohonan kepada Bapa. Baik, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Kita bisa tanya jawab. Silahkan Pak Ferry.
Baik, terima kasih Pak Seto. Bapak Ibu, menarik sekali. Apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Pak Seto, saya Lisa, saya pengen tanya. Ya, silakan Ibu Lisa. Ya, saya Lisa, saya pengen tanya. Kalau yang tadi Pak Seto jelaskan semua itu kan doa yang kita ucapkan. Ya, Bagaimana ada juga ajaran yang mengatakan bahwa dengan kita diam seperti meditasi, kita sebenarnya roh kita berbicara dengan Tuhan. Itu yang seharusnya yang diem atau yang berbicara? yang doa yang diam tunggu dulu ya. Nanti kita akan diskusikan tersendiri. Tetapi begini, nggak cukup hanya satu. Bapak Ibu nggak misalnya gini ya, doa lisan, doa yang diucapkan yang kita diskusikan ini. Ada pujian, ada permohonan, ada syukur. Paling banyak permohonan, tapi kemudian kita bahkan lupa memuji Bapa. Berarti kita nggak pernah kagum sama Bapa. Nah, kita perlu memperhatikan, maksud saya cuma minta saja terus. Bapak menunjukkan hal yang lebih besar daripada yang saya minta. Loh, kok saya sampai nggak ngelihat? Kok saya sampai nggak tahu? Jadi nggak cukup orang hanya memohon. Kemudian berikutnya nggak cukup hanya berdoa lisan. Juga perlu berdoa menggunakan pikiran, mendengarkan firman Tuhan. Kemudian berdoa dengan menikmati kebersamaan dengan Tuhan, doa batin. Nanti kita akan lihat diskusikan tersendiri. Ya, terima kasih. Jangan pilih satu, ambil semua. Ya, Ya, terima baik. kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Lisa. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan lagi. Silahkan buka kamera dan bicara saja. Kita ngobrol saja begini. Saya boleh tanya ya Pak Ferry? Silakan Ibu Miska. Oke. Pak Seto di sini kan dia bilang justru dalam kelemahanku, kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Nah, sampai taraf bagaimana atau dalam kondisi bagaimana kita tahu gitu bahwa kita nih kita akan menjadi sempurna gitu. Kalau lemah ya kita memang manusia ya semua lemah, semua kurang lah gitu. Tapi maksudnya sampai dengan taraf bagaimana kita oke, kita percaya aja nanti kita akan menjadi sempurna. Oh, Ibu, tolong dilihat teksnya dulu, Ibu. Ya, Ayat 9 ya. betul. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Tuhan bicara kepada Paulus ya. Ya, Kalimat berikutnya, ini ucapan Tuhan yang didengar Paulus. Cukuplah kasih karuniaku, Tuhan, bagimu, Paulus. Sebab justru dalam kelemahanlah yang lemah Paulus, kuasaku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi yang menjadi sempurna, kuasa Tuhan. Nah, sekarang begini. Pertanyaan saya agak sulit mungkin dijawab. Pertolongan terbesar yang pernah Bapak Ibu alami dari Tuhan apa? Enggak semua bisa menjawab, saya paham. Saya tidak akan menuntut, tapi bisa Bapak Ibu silahkan memeriksa. Ini perlu waktu lama untuk mikirin ini. Atau enggak usah yang terbesar dah. Besar. Pertolongan serius yang diberikan Tuhan kepada saya. Ada sakit Sembuh dari sakit, Pak. Oh, itu contoh yang paling gampang itu ya. Sembuh dari sakit. Sakit yang berat maksudnya. Sakit parah. Iya. Yang dokter bilang ini umurnya tinggal 3 bulan lagi. Ya. Lewat 25 tahun. Waktu COVID, Pak. Semua tiap hari ada yang mati. Oh, ini tinggal giliranku nih. Kapan? Iya. Tapi waktu COVID, ya yang pernah mengalami sakit parah lalu, kok bisa ya? Itu contoh. Tapi bisa terjadi juga yang sifatnya lebih batiniah. Lebih batiniah. Ada jajan semua. Bisa bertahan sampai saat ini tuh kayaknya itu sih Pak pertolongan Tuhan.
Karena kan saya hidup sendiri ya Pak ya gitu. Udah nggak punya mama papa gitu. Jadi saya rasa sih sampai hari ini tuh karena Tuhan yang kalau nggak bukan karena Tuhan nggak sampai saat ini sih menurut saya gitu. Ya itu pengalaman yang sifatnya pribadi. Jangankan apa ya ngomongin yang lebih serius, nanti kalau sudah sing sendiri begitu kan, melihat orang lain hidup sama orang tuanya, itu aja sudah bikin saya sedih. Awalnya pernah ngalami gitu enggak? Setelah lama kelamaan bisa jadi biasa saja, tapi awalnya bisa jadi akan mengalami soal yang seperti itu. Itu yang saya maksudkan, itu lebih batininya. Jadi saya dalam kesendirian, justru mengalami bagaimana Tuhan menemani saya, memberikan kekuatan kepada saya sehingga saya bisa mengalami hidup sampai seperti sekarang ini. Tapi sekarang begini, seandainya Bapak Ibu nggak pernah ngalami masalah. Jadi selama itu nggak pernah ada masalah gitu. Badan sehat, saudara banyak, teman banyak, duit nggak pernah kurang, anak-anak nurut, suami baik, istri baik gitu. Bapak Ibu nggak akan pernah mengalami rasanya disembuhkan, rasanya ditolong oleh Tuhan. Jadi sombong, Pak. Itu nanti efeknya. Lebih Jadi sombong yang lebih serius lagi, nggak bahkan nggak butuh Tuhan memerlukan lagi ya. Tuhan. Iya, butuh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Paulus mengalami kesulitan berat secara fisik, dia lemah, tapi tugasnya adalah memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat lain. Kok bisa? Paulus mengatakan, aku sakit, tapi aku bisa menjalani semuanya, dan itu wujud kuasa Tuhan bekerja di dalam dirinya secara sempurna. Begitu maksudnya. Jadi bukan akunya yang sempurna, tapi kuasa Allah sempurna bekerja di dalam diri Paulus. Bapak Ibu, saya ngomong begini kan ngomong terus dari tadi kan ya. Saya waktu kecil itu bukan orang yang pintar ngomong, sampai sekarang sebenarnya bukan pintar ngomong, bukan orang yang pintar bicara. Disuruh ketemu orang baru itu nyiksa saya. Jadi ketemu apa dari kecil saya bukan orang yang lancar bicara, pintar ngomong, apalagi bercanda, enggak bisa. Saya bisa tersenyum itu di atas 30 baru bisa tersenyum sungguhan. Nyapa orang. Tapi kemudian, saya mendapatkan tugas yang seperti ini. Ngomong tanpa henti. Saya misalnya gini, orang yang nggak pintar ngomong seperti saya, tapi kita sudah mengajar Alkitab, saya bisa dan berulang kali terjadi sehari 8 jam ngajar, berulang kali ngalami yang seperti itu. Berdiri ya, bukan duduk. Ini duduk, ini nyaman di sini. Tapi berulang kali saya mengajar dalam posisi, memang berdiri, sengaja saya berdiri. Dan sehari bisa 8 jam. Loh kok bisa? Jawaban saya, kalau Bapak Ibu kuat dengerin saya akan kuat bicara. Kalau Bapak Ibu nggak tahan dengerin, saya nggak akan tahan bicara juga. Lu kok bisa lagi? Jawabannya ya Tuhan menolong kita supaya kita bisa belajar. Begitu yang sering saya sampaikan. Mengalami Tuhan justru karena kita mengalami atau sedang berhadapan dengan kelemahan. Begitu maksudnya. Lanjutkan kalau belum clear. Oke, Pak. Ya, saya menanya, Pak. Ibu V tadi sudah raise hand tadi, jadi bertanya Ibu V. Jadi Pak Ferry, terima kasih. Ya, silakan Ibu V. Selamat malam Pak Seto, saya izin bertanya. Saya pernah diskusi sama temen itu ketika kita berdoa itu kita bisa mendengarkan suara Tuhan gitu. Nah, Tuhan bisa menanggapi. Nah, itu yang saya tanyakan, Tuhan bersuara seperti apa, Pak? Nanti kata teman saya dari kata hati. Kadang kata hati itu kan bisa salah ya, Pak ya gitu. Nah, itu yang kadang buat saya bimbang. Nanti ini jawaban Tuhan kah? Bukan seperti itu. Terima kasih, Pak. Nanti habis ini Bu cuci kaki, terus tidur, tunggu jam 12 malam. Dengerin ada suara vei, vei, gitu.
Takut hantu, Pak. Tuhan berbicara begini, kalau Bapak Ibu mendengar Tuhan berbicara, kalimat Tuhan berbicara, itu yang dimaksudkan adalah Tuhan menyatakan dirinya. Bagaimana Tuhan menyatakan diri? Macam-macam caranya. Bisa jadi, contoh ya, saya pernah ditegur oleh Tuhan supaya nggak ngumpat lagi. Bapak Ibu, saya lama di Jawa Timur ya. Jadi kalau di Malang, saya dulu di Batu, saya di Malang. Bu V tahu kalau orang Malang mengumpat seperti apa. Cuman binatang kecil gitu aja sudah jadi masalah, jadi bahan umpatan kan. Setiap hari mulut saya nggak pernah lepas dari umpatan itu. Cuman binatang kecil sama jajanan, sudah gitu aja. Tapi itu ngumpat. Yang membuat saya berhenti itu adalah ketika ada anak kecil yang kemudian nanya arti ucapan umpatan saya. Sejak itu saya nggak mau ngomong, nggak pernah ngumpat lagi. Bahkan saya kalau ngumpat mengucapkan kata umpatan saya waktu di Malang dulu akan dirasakan. Saya mulut saya sendiri ngerasa aneh gitu. Tuhan menegur saya lewat apa? Anak kecil itu. Dan itu sudah lama sekali. Dan kemudian sejak itu saya nggak ngumpat lagi. Nggak ngumpat. Ada orang atau nggak ada orang, mulut saya nggak ngumpat lagi. Itu teguran. Itu peringatan dari Tuhan. Kemudian pengalaman yang lebih awal lagi itu begini. Ketika orang yang saya ajak bicara itu mengatakan ucapanmu menyakiti hatiku. Kalimat yang kamu ucapkan membuat hatiku sakit. Nah, itu kemudian membuat saya berpikir, kalau saya mau bicara harus memperhatikan siapa yang diajak bicara. Jangan sampai saya memilih kata, mengucapkan kalimat yang membuat orang sakit. Itu Tuhan bicara, Tuhan menyatakan diri lewat pengalaman begitu ya. Kemudian juga bisa begini, Bapak Ibu silahkan mengingat pengalaman seperti itu tadi, dan sekarang Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Bapak Ibu gini ya, di dalam hati muncul keinginan untuk melakukan yang baik tanpa modus. Silahkan ingat-ingat itu. Jadi dalam hati muncul keinginan untuk melakukan yang baik, entah berdoa, entah menolong orang lain, entah apapun. Tapi keinginan itu muncul di dalam hati untuk melakukan yang baik. Kemudian berikutnya, itu Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu yang bisa menilai itu baik atau tidak. Tapi Bapak Ibu bisa langsung tahu kok, ini niat saya baik. Itu tanda sederhana bagaimana Tuhan bicara kepada saya. Kalau kita mengikuti apa yang muncul di dalam hati tadi, maka Bapak Ibu kita akan melakukan yang baik. Pertanyaan berikutnya ya, yang menghalangi saya untuk melakukan isi atau suara yang muncul dalam hati saya tadi. Ego. Pikiran Menghalangi. Ngapain kamu melakukan itu? Yang lain juga melakukan nggak apa-apa. Kalau kamu melakukan ini kamu harus keluar uang, rugi kan? Nah, itu iblisnya sudah datang ngajak diskusi. Jadi saya memang belum ngomong, tidak bicara tentang hati nurani ya. Saya tidak bicara tentang suara hati. Saya hanya berbicara kalau di dalam hati muncul keinginan untuk melakukan yang baik. Kemudian di pikiran muncul pemikiran bagaimana mewujudkan yang baik itu. Nah, Bapak Ibu sedang diskusi dengan para malaikat itu. Tapi kalau mendengarkan ngapain repot-repot, nah itu suara iblisnya yang muncul. Nah, itu sederhana kan? Di dalam hati muncul keinginan untuk melakukan yang baik. Saya tidak berbicara tentang suara hati, saya juga tidak berbicara tentang pembedaan roh. Saya hanya berbicara tentang kalau mau mendengarkan suara Tuhan,
perhatikan pengalaman, refleksikan, pertimbangkan, pikirkan pengalaman hidup. Dan yang kedua, perhatikan apa yang di dalam hati. Nah, sekarang begini. Ini ilustrasi yang sering sekali saya gunakan. Eh, Bapak-bapak, tolong ingat-ingat ya. Bapak mengenal berapa jenis tangisan istri Bapak? Tangisannya sama atau beda? Gak pernah diperhatiin, Pak. Sama saja nangisnya. Tanggal muda sama tanggal tua nangisnya sama, Pak. Kalau Sederhana begitu. Suaranya beda-beda, Pak. Tuh, ajarin tuh, Bu. Enggak, begini yang saya maksudkan. Kalau Menangis lagi sedih ada dengan menangis hoki, senang, berbeda kan? iya. Menangis sedih karena selembar uang merah hilang, dengan 1 ons emasnya hilang, sama atau beda nangisnya? Sudah berbeda. Beda. Kalau mau lebih jelas lagi, ibu-ibu, kok bisa bayi nangis itu ibu tahu terjemahannya? Sama atau beda tangisan bayi itu, Bu? Saya nggak tahu. Beda. Karena Ini ada nangisnya sedang lapar, nangisnya ngompol. Tangisannya sama atau beda? konek batin, Pak. Atau yang lebih sulit lagi. Waktu ibu mengandung, bayi ibu ada di dalam rahim, itu gerakannya sama atau beda? Beda. Yang tahu siapa? Yang bisa tahu siapa? Cuman ibu. Ibunya. Saya nggak tahu, dan Bapak Ibu nggak bisa cari orang lain untuk menerjemahkan gerakan bayi yang ada di dalam rahim. Kok bisa semua itu tahu? Jawabannya sesederhana karena Bapak tinggal bersama ibu, suami tinggal bersama istri, ibu tinggal bersama anak, maka kebiasaan relasi juga tambah. Relasi juga tambah. Atau contoh yang lain lagi, Bapak dan Ibu sedang terima tamu, ya. Lalu bapaknya ngomong terus, termasuk ngomongin sesuatu yang istri nggak perlu berpendapat, itu nggak perlu diomongkan. Sekarang ibu nyuruh bapak berhenti bicara tapi nggak boleh pakai kata-kata. Caranya gimana? Cubit. Tendang. Delitkan mata. Mode mata. Kedip-kedip. Gede. Kayak Tunjuk gelengan kaki. kepala. Kalau Kasih kode. Kasih kode. Kodenya itu yang saya maksudkan. Apa kodenya? pakai isyarat. Pakai ini mata. Ditinggal, Pak, ditinggal. Itu ya. Terus coba kalau suami tahu itu, lalu jawabnya, ngapain sih kamu melotot-melotot? Nggak gitu kan? Suami tahu yang dimaksudkan istrinya. Kok bisa tahu? Memangnya bapak dulu tanya sama bapak mertua, apa artinya kalau anakmu melotot gitu? Enggak kan? Karena tinggal bersama, karena hidup bersama ada relasi, maka saya tahu hal-hal seperti itu. Sekarang begini, kalau saya biasa tinggal bersama dengan Tuhan, nih saya udah mulai kontemplatif ini bicaranya. Kalau saya biasa tinggal bersama dengan Tuhan, kalau kita biasa hidup bersama dengan Tuhan, kita akan lebih peka untuk tahu apa yang dimaksud, apa yang dimaui oleh Tuhan. Ya, hanya saya yang bisa tahu apa yang dikehendaki Tuhan, karena saya yang punya relasi pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau saya nggak pernah punya relasi pribadi dengan Tuhan, lalu ini maksud Tuhan apa ya? Pertanyaan itu pun jangan-jangan nggak pernah muncul. Jadi begitu tanggapan saya, Bu. Jadi saya bukan mengajak Bapak Ibu ini pembedaan roh. Saya juga tidak banyak berbicara tentang suara hati, tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat, ini loh kalau mau tahu yang dikehendaki Tuhan. Begitu, Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi maksudnya Pak Seto, kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, jadi sedikit aja ada
tanda atau ini kita jadinya lebih peka, tahu, oh ini loh yang iniin Tuhan gitu. Ya, begitu maksudnya. Bukan apa ya, bukan hal yang berlebih-lebihan sebenarnya. Ambil contoh ya, saya ambil contoh karena saya kan cerita saya itu kan banyak kan cerita ngajar Alkitab gitu aja ya. Justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Bapak Ibu tahu kalau ini radang tenggorokan ya, radang tenggorokan. Ini kalau buat nelen sakit, nelen ludah aja sakit itu. Semua, saya termasuk yang dulu sering karena sering minum es itu ya. Enggak minum es pun juga saya alami. Bayangkan saya kondisi seperti itu lalu saya mengajar. Orang berbicara, mana ada orang bicara enggak nelen ludah. Harusnya sakit kan? Tapi pengalaman mengajar, waktu ngajar di Pulau Gebang, waktu ngajar di Kristoforus, lalu ngajar di KPKS, pernah ngalami itu. Bagaimana saya sebenarnya sakit radang tenggorokan, tapi ketika saya mengajar, Tidak sakit. enggak rasa sakit. Begitu pulang dari Santa Maria di kota, sampai ke kampung rambutan, itu tersiksa. Sudah tenggorokan sakit, minum habis, naik patas P21 itu, patas 21. Sederhana, menyakitkan, iya. Tapi kemudian saya dari situ, kemudian saya paham. Ketika saya sedang mengajar, lalu rasa sakit pun nggak berasa. Orang bisa mengatakan, ya kebetulan itu passion, passion. Waktu itu ya belum bisa ngomong passion, passion apaan, yang itu baru belajar mengajar. Nah, kemudian kalau orang lain akan mengatakan, nah itu karena kamu kebanyakan minum es dan seterusnya, bisa jadi. Tapi yang saya pikirkan waktu itu adalah ini, ketika saya sedang mengalami kekuasaan Tuhan, loh, hanya melalui peristiwa yang seperti itu. Jadi makin dekat, makin akrab biasa dengan Tuhan, makin sensitif untuk melihat kehadiran Tuhan. Benar seperti itu. Pak Masih Seto, ada lagi? Silahkan kalau masih ada. ini sudah 8:30, bagian Oh, bersyukurnya jam 9. mungkin belum. Iya, Ternyata. Pak Seto. Maaf. Ya, sekarang kita lihat ini ya. Eh, saya ambil contoh dulu ya. Enggak semua doa yang dikabulkan itu baik loh ya. Sekarang Bapak Ibu silahkan ke kitab Tobit. Bab 3. Kitab Tobit. Nah, kita tahu Bapak Ibu kisah tentang Tobit. Dia orang yang baik, sangat baik. Ketika dia ada di tanah asing, di negeri asing pun, di Asyur, dia masih melakukan perbuatan baik, walaupun ada risikonya. Perbuatan baiknya itu benar-benar baik, tanpa pamrih. Nggak mengharapkan terima kasih. Kenapa? Kalau ada orang yang dibunuh, kemudian jenazahnya nggak dikuburkan, Tobit yang akan menguburkan jenazah itu. Nggak mengharapkan terima kasih kan? Coba kalau jenazahnya bilang terima kasih, malah bingung dia. Nah, kemudian Tobit yang baik itu mengalami rasanya dikejar-kejar mau dibunuh. Karena yaitu menguburkan jenazah orang-orang Yahudi yang dibunuh. Kemudian dalam situasi yang seperti itu, dia masih mengalami kesulitan lain lagi. Matanya jadi buta. Oh, itu kan ya kita akan mengatakan itu soal serius. Orang juga akan bertanya bagaimana ini sikap Tuhan dan seterusnya. Kita nggak mempermasalahkan itu dulu. Sekarang bab 3 ayat 6. Bab 3 ayat 6. Ketemu?
Ya, Pak. Ketemu. Kini perlakukanlah aku menurut kehendak-Mu, dan cabutlah nyawaku, sehingga lenyaplah aku dari muka bumi dan kembali menjadi debu. Kami mohon. Gak mau. Enggak lah, Pak. Waduh, serem amat. Belum mau. Ini itu tadi doa Tobit kan ya. Sekarang Bapak Ibu kita cari Sarah. Apa? Sarah itu masih di bab 3. Sarah itu ya kerabat Tobit, Oh, Sarah. perempuan ya, namanya Sarah. Ya. Dia sudah mengalami perkawinan dengan 7 orang laki-laki, tapi ketujuhnya mati di malam pertama. Kemudian hamba Sarah mengejek Sarah. Mengejek. Ngapain mati kayak gitu? Ngapain berlaku seperti itu gitu ya. Engkau, sebentar. Ayat 8, bab 3 ayat 8. Engkau sendirilah yang membunuh para suamimu. Engkau sudah dinikahkan dengan 7 orang, tetapi tidak membawa nama seorang pun dari antara suamimu. Mengapa kami kau cambuki karena mereka mati? Susul saja mereka supaya kami tidak akan pernah melihat seorang anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, ini yang membuat Sarah sedih. Yang mengejek dia itu pelayannya. Nah, Engkau sendiri yang para suamimu. Engkau lihat sudah sekarang dinikahkan. dari kalimat ini. Ayat 10. Pada hari itu juga Sarah sangat bersedih hati lalu menangis. Ia naik ke kamar atas milik ayahnya dengan takut menggantung diri. Namun ia memikirkan kembali hal itu dan berkata dalam hati, jangan-jangan orang akan menghina ayahku dengan berkata kepadaku, hanya seorang saja anak perempuan yang terkasih, tetapi ia telah menggantung diri karena kemalangannya. Dengan demikian aku akan membawa ayahku di masa tuanya ke dunia orang mati dalam kesedihan. Ayat kalimat berikutnya. Lebih baik aku tidak menggantung diri, tetapi memohon kepada Tuhan supaya aku mati dan tidak mendengar hinaan selama hidup. Hinaan. Ya, dengar hinaan selama itu. Ini yang diminta oleh Sarah. Coba kalau permintaannya dikabulkan. Nah, yang kemudian terjadi, Bapak Ibu, kalimatnya Tuhan mendengarkan, Tuhan memperhatikan apa yang didoakan. Nah, kita masih akan mendiskusikan yang ini karena kita belum menyentuh ajaran Tuhan Yesus ya, tapi bicara tentang tiga ini doa lisan. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan doa syukur, ya, doa syukur. Bapak Ibu pernah syukuran? Kenapa? Yang pernah syukuran kan? Iya. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu pernah nggak tidak yakin bahwa syukur saya didengarkan Tuhan? Jadi maaf, setelah syukuran selesai sudah pada makan gitu ya. Terus dalam hati muncul ragu-ragu. Ini Tuhan dengerin doa syukur saya apa enggak ini? Terus Bapak Ibu kasih pengumuman ke warga lingkungan. Bapak Ibu minggu depan silahkan datang lagi ya. Saya nggak yakin doa syukur saya didengarkan Tuhan. Dan jadi saya mau syukuran lagi. Bapak Ibu silahkan datang lagi. Pernah lakukan itu? Tidak. Tidak. Kalau doa permohonan diulang-ulang. Kalau syukur sekali dan minta maaf ya. Jangan-jangan kita nggak bingung Tuhan dengerin syukur saya apa enggak. Sekali ya Pak ya. Lalu diulang syukurnya. Saya tidak bicara salah benar, tapi saya mau ngajak Bapak Ibu memperhatikan syukur itu seperti apa.
begini, dengan yang biasa saja dulu. Ketika Bapak Ibu syukuran tadi itu ya, kasih saya contoh, waktu itu syukuran apa? Syukuran apa? Lulus kuliah, gitu. Syukuran anak lulus sekolah. Gitu. Kenapa? Syukuran anak lulus sekolah. Syukuran anak lulus sekolah. Nah, tolong amati ya, amati. Bapak Ibu mengundang warga lingkungan untuk datang kan? Iya. Nah, sudah mengundang, semua sudah kumpul. Lalu ada yang akan bercerita mengapa Bapak Ibu mengundang saudara-saudara lingkungan untuk datang. Ada yang bercerita. Kita bersyukur karena anak Bapak dan Ibu ini sudah lulus. Terus habis itu ada ibadatnya kan? Iya. Ada ibadatnya. Iya. Setelah ibadat ngapain? Makan. Makan. Coba Bapak Ibu mengundang warga lingkungan syukuran, ya, tapi nggak ada makanan. Setelah ibadat nggak ada makanan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat jalan, hati-hati gitu. Wah, jadi omongan. Mungkin. Kecewa. Belum pernah terjadi, jangan sampai terjadi. Pasti orang akan ngomong. Jangankan nggak ada makanan. Cuma snack dan air mineral saja. Sudah bisa jadi soal kan? Bapak Ibu akan ingat sendiri ketika sedang syukuran. Saya ngomong sekali lagi tentang syukuran ya. Perhatikan cara Bapak Ibu memilih snack dan makanan. Yang paling enak. Sulit mengandaikan orang pelit bikin syukuran. Dari yang paling murah. Murah-murah. Dan pasti bisa jadi juga akan muncul komentar kan, syukuran kok kayak gini menunya. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan langkah-langkah ini tadi saja ya. Langkah seperti ini Bapak Ibu sebenarnya sudah ada sejak zaman kuno di Israel. Orang akan berkumpul di Bait Allah, kemudian orang mempersembahkan korban. Nah, sekarang misalnya korbannya sapi gitu ya. Orang ini akan pergi kepada imam dan kemudian akan minta supaya imam mempersembahkan namanya korban keselamatan. Dalam korban keselamatan itu daging binatang korban dibagi-bagi. Dada untuk keluarga imam, paha kanan belakang ya, bukan kanan depan nggak ada dagingnya. Paha kanan depan, belakang. Itu untuk imam yang membakar korban. Masih ada banyak kayak lemak kumpulin itu dibakar untuk Tuhan. Masih ada banyak kan? Nah, itu dimasak. Nah, kemudian dimakan bersama oleh orang yang mempersembahkan syukur bersama dengan kolega. Nah, pada kesempatan itulah orang yang mempersembahkan korban akan bercerita. Bercerita apa? Bercerita tentang apa yang sudah dilakukan Tuhan untuk dia. Lalu habis itu makan bersama. Itu kebiasaan dari zaman dulu sampai sekarang. Udah jangan diutak-atik. Jangan kemudian diganti. Udah mulai sekarang kalau syukuran nggak usah ada makanan. Ya nggak seru. Bukan hanya nggak seru. Sekarang begini, ketika orang bersyukur, apa yang sebenarnya terjadi? Yang pertama, saya mengalami Tuhan hadir dan bekerja untuk saya. Untuk saya, untuk keluarga saya, untuk lingkungan saya, tapi ada di sekitar saya. Saya melihat Tuhan hadir dan bekerja. Dan kemudian saya bergembira melihat itu dan mengajak saudara-saudara saya untuk bergembira bersama dengan saya. Itu syukur. Bapak Ibu juga boleh mengingat ketika Bapak Ibu pemberkatan rumah, namanya pemberkatan rumah. Tapi Bapak Ibu bisa melihat di situ sebenarnya ada syukur kan? Tuhan memberikan rumah kepada kami dan kami bergembira, maka kami mengajak saudara-saudara untuk berkumpul
untuk bergembira bersama dengan kami. Nah, unsur syukur seperti itu. Melihat Tuhan hadir dan berkarya, ada kegembiraan, lalu saya mengajak yang lain untuk bergembira. Itu kalau syukuran lengkap begitu. Hanya kemudian kalau pas syukuran di lingkungan, melihat Allah yang bekerja itu tidak dieksplisitkan. Syukuran anak lulus ujian gitu ya. Ada Tuhan di situ apa enggak? Nah, tapi kalimatnya bersyukur karena anak saya lulus ujian. Enggak ketemu Tuhan di situ kan? Itu yang saya maksudkan disembunyikan. Padahal kalau kalimatnya dibuat lebih lugas, bisa disampaikan dengan pertanyaan, memangnya apa yang dilakukan Tuhan untuk anak ibu? Kuliahnya 4 tahun, 4 tahun itu waktu yang lumayan panjang. Anak saya lancar terus ujiannya. Kemudian yang lain lagi mengatakan, waktu itu anak saya sempat sakit, sehingga harus remed, tapi untungnya bisa. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita perhatikan lebih lanjut, Bapak Ibu perlu memperhatikan ini. Apa yang dilakukan Tuhan sepanjang waktu anak saya sekolah. Kalau saya syukuran tentang rumah tadi ya, apa yang dilakukan Tuhan sehingga saya sampai punya rumah. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang melihat karya Allah untuk dirinya. Kalau tidak pernah melihat Allah bekerja untuk dirinya, syukurnya apa? Apa yang disyukuri? Ya ada. Nah, kemudian doa syukur ini, kalau versi lengkapnya Bapak Ibu ingat ibadat syukur itu aja ya. Itu yang paling gampang untuk diingat versi lengkap. Ada penjelasan tentang karya Allah, ada ibadatnya, ada makannya, unsur kegembiraan bersamanya. Tapi kemudian bisa jadi saya hanya menyampaikannya dalam doa. Jadi jadinya doa syukur. Kalau nggak hati-hati, doa syukur bisa jadi hanya sekedar diucapkan. Tapi saya nggak merasa, saya nggak melihat Tuhan melakukan sesuatu, tapi mulut saya saja bersyukur. Atau supaya orang lihat kalau saya bersyukur. Yang seharusnya terjadi malah justru sebaliknya. Mulut saya mengucapkan atau tidak, saya melihat Tuhan bekerja dalam hidup saya, dan saya gembira menyaksikan. Nah, diucapkan dengan mulut jadinya doa syukur, diwujudkan dengan ibadat jadinya ibadat syukur itu. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana saya bisa melihat karya Tuhan? Bapak Ibu begini, gampang kok, gampang. Bapak Ibu pernah ketemu Tuhan di restoran enggak? Ya enggak, Pak. Benar, nggak pernah. Mau di warteg aja saya ketemu, apalagi di restoran. Maksudnya ya karena Dalam diri yang membutuhkan. Coba Bapak Ibu kalau di restoran atau di rumah makan atau di warteg, kalau mau makan berdoa apa enggak? Pak, Berdoa kan? Iya. Doanya bagaimana? Terima kasih syukur karena bisa makan atas makanan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyediakan makanan untuk kami. Nggak mungkin Bapak Ibu tidak ketemu Tuhan, tapi terima kasih kepada Tuhan. Sederhana kan? Kemudian Bapak Ibu, kebiasaan baru. Sebelum makan difoto dulu apa enggak? Foto. Jangan Upload. Ya. Sekarang begini. Waktu diupload ini, waktu makanan difoto lalu diupload gitu itu, kelihatan Tuhannya apa enggak? Di foto itu kelihatan Tuhannya apa? Tidak. Enggak. Oh iya itu kelihatan, itu Tuhan sedang lihat tangannya, sedang nganterin makanan gitu. Enggak. Bapak Ibu, orang beriman kita ini hidup di 2 level. Level pertama itu level jasmani.
Kita bisa melihat dengan mata, apa yang kita lihat, apa yang kita alami bisa difoto, bisa ditangkap dengan kamera gitu ya. Itu level jasmani. Yang kelihatan adalah saya ada di rumah makan, saya pesan makanan, makanan datang, diantarin, kemudian saya makan. Itu yang kelihatan. Itu level jasmani. Level rohani itu hanya saya orang beriman yang melihat. Melihatnya nggak pakai mata. Tuhan datang untuk menyelamatkan, Tuhan datang untuk menolong, Tuhan datang untuk melakukan sesuatu untuk saya. Orang lain nggak lihat, hanya saya yang melihat. Itu kita ada di level rohaniah. Di level rohaniah. Dan kita memang hidup di dua level itu. Kalau mau melihat level rohaniah kita, Bapak Ibu, perhatikan isi doa-doa kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyediakan makanan untuk kami. Loh, dengan iman yang saya miliki, saya menyaksikan Tuhan menyediakan makanan untuk saya. Begitu kan? Sekarang Bapak Ibu silahkan periksa pengalaman yang lebih sulit. Pengalaman yang lebih sulit, pengalaman yang lebih mungkin ya lebih berat. Bagaimana Tuhan datang dan mengerjakan sesuatu untuk saya. Orang lain melihatnya cuma begini, tapi saya melihat enggak, ini Tuhan yang menolong saya. Kalau Tuhan nggak menolong, ini nggak akan yang kayak gini terjadi. Saya ambil contoh. Bapak Ibu. Kalau saya memberikan contoh, Bapak Ibu cari bandingan dalam pengalaman sendiri ya. Pengalaman saya gampang saja. Begini, saya sepele saja. Saya ngajar, saya mau ngajar, saya masuk jalan tol dan mau keluar tol, dan persis waktu mau keluar tol, itu ban kiri belakang pecah. Nggak berasa, tahu-tahu habis saja, habis anginnya. Sehingga udah nggak bisa jalan, pasti harus berhenti. Dan kemudian saya udah membuka kap mobil untuk ganti ban. Tiba-tiba ada orang muncul di belakang saya. Tiba-tiba ada orang yang muncul di belakang saya dari dalam tol. Yang kemudian terjadi, bukan orang itu membantu saya, tetapi saya membantu orang itu ganti ban mobil saya. Jadi yang aktif ganti ban dia, bukan saya. Saya cuma ngambilin alat, dia yang dongkrak, dia yang buka ban, dia yang masang ban, saya yang bantuin doang. Kemudian saya tanya, "Duh, dari mana tadi, Bang?" "Itu saya ikut bos saya, tadi diturunkan di dalam tol." Padahal saya nggak ngelihat sebelum. Orang akan mengatakan apa ya, kebetulan saja ada orang kayak gitu. Tapi untuk saya jelas itu bukan kebetulan. Saya akan mengatakan, ya Tuhan kirim malaikat dari dalam tol untuk bantu saya. Sederhana kan? Ada yang lebih rumit? Ada. Saya mau ke Jember. Saya mau ke Jember, sudah siap dari pagi, turun di Surabaya, di Juanda, itu sudah jam 10. Lalu menyambung perjalanan nanti dari Juanda ke Jember naik pesawat. Nunggu sampai jam 12. Ditunda sampai jam 12, lalu dikatakan pesawatnya nggak jadi berangkat. Saya ngajar 5:30 di Jember. Gimana caranya? Bingung kan? Terus kalau dari Juanda mau ke Jember gimana caranya? Nggak ngerti saya. Dengar sana, dengar sini, naik kereta nanti sore, naik bis harus ke terminal. Nah, kemudian ada orang rame-rame begitu, cari sewaan mobil. Dan kemudian ada satu orang bapak, ada dekat saya, tahu kalau saya mau ke Jember dan bingung, lalu cari orang yang mau menyewakan mobil. Saya bilang, ya nanti saya yang perlu, saya harus cepat, maka biaya saya yang ngurus. Itu biaya saya. 700.000. Jember, ya Juanda Jember. Dan kemudian benar saya diantar
bukan sampai di Jember, sampai di depan gerbang gereja. Lalu saya mau jelas, saya udah bilang kan, saya harus tanggung jawab. Saya mau bayar full, Bapak itu bilang nggak boleh, tetap paruan. Dari Juanda ke Jember cuma istirahat sekali di toilet. Nggak istirahat, itu hanya kencing saja. Sekarang begini, jelas kelihatan. Tapi kemudian yang tampak oleh saya, lihat, Tuhan bantuin saya supaya saya nggak telat. Ngajar 5:30 dari Juanda jam 12:30. Orang akan mengatakan kebetulan, terserah. Tapi saya akan mengatakan Tuhan datang untuk menolong saya. Sekali lagi Bapak Ibu, silahkan cari padanan pengalaman bagaimana Tuhan hadir dan bekerja untuk melakukan sesuatu. Nah, disitulah Bapak Ibu kita bisa kemudian mengalami kegembiraan dan kemudian mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, syukur yang seperti ini Bapak Ibu, syukur yang keluar dari dalam hati karena memandang Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Dan kemudian Bapak Ibu, gini ya, seandainya saya sendiri juga sudah ngalami ya, Bapak Ibu nggak pernah kekurangan makan, lalu doa syukur karena Tuhan sudah memberi makan. Kemudian bandingkan dengan Bapak Ibu mengalami hal yang sulit dan Tuhan menolong sungguh-sungguh. Ucapan, cara mengucapkan syukurnya sama atau beda? Tiap hari saya makan, nggak pernah kekurangan makan, lalu saya berterima kasih kepada Tuhan. Bandingkan dengan ketika saya mengalami kesulitan sungguh-sungguh dan Tuhan menolong. Hati saya, rasa syukur saya sama atau berbeda? Beda. 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 Tapi jangan sampai ya berbasa-basi kepada Tuhan. Jadi tapi merupakan ini syukur yang sungguh-sungguh. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu pembicaraan kita tentang ini tadi semuanya kita berbicara tentang doa lisan berbicara kepada Allah ya. Dan nanti kita masih akan lihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Nyambung dengan pembicaraan kita lihat di pertemuan yang berikut nanti. Begitu dulu Bapak Ibu, sekarang mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas karunia firman yang telah Kau sampaikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa karena Engkau telah mengutus putramu untuk menyelamatkan kami. Bapa yang Maha Kasih, bantulah kami agar dalam kehidupan kami terus membina relasi pribadi kami agar kami dapat memahami bagaimana Engkau hadir, berkarya di dalam hidup kami, dan menyatakan kehendak-Mu kepada kami. Bapa, kami mohon bantuan-Mu agar kami tidak mengabaikan pentingnya relasi pribadi dengan-Mu. Karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau menghendaki kebahagiaan kami dalam kehidupan yang abadi. Kami juga mohon kepadamu Bapa, perhatikanlah saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan untuk melihat kehadiran-Mu di dalam kehidupan mereka. Bukalah hati mereka, bukalah pikiran mereka, agar mereka sanggup untuk melihat bagaimana Engkau mengasihi mereka, hadir dalam kehidupan mereka, menyertai mereka di dalam kehidupan, dan menolong mereka menjalani kehidupan di dunia ini. Bapa yang Maha Kasih, ini doa yang kami sampaikan kepadamu, karena Engkau Bapa kami, karena Engkau mengasihi kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.